Halo para kaum rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel kesukaan kalian, dimana channel ini menceritakan tentang alur cerita film. Kali ini saya mau bawain alur cerita film Korea yang berjudul My The Father Friend. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang duda anak satu yang tinggal bersama putrinya. Namun di saat teman anaknya datang, ternyata ayahnya suka kepada anak temannya sendiri, dan terjadilah mantap-mantap yang tiada henti di rumah itu. So, bagaimana kelanjutan alur cerita film ini? Silahkan simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit, ya kan? Anjay yono, ya kan? So, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja pasang headset, simetrikan posisi rebahan, kendorkan celana dalam. Selamat menyaksikan dan action. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang lelaki yang sedang membersihkan rumahnya. Lelaki itu bernama Wonggi. Ia adalah seorang duda anak satu. Di saat Wonggi sedang bersih-bersih, terdengar suara bel rumahnya. Wonggi pun membuka pintu dan ternyata itu adalah seorang wanita. Wanita itu adalah anaknya yang bernama Yunjin. Karena anaknya ini kuliah di luar kota, Wonggi pun sangat senang bertemu dengan anaknya dan mereka pun makan-makan. Terlihat di sini Yunjin meminta izin kepada ayahnya untuk membawa temannya menginap di rumahnya. Pada awalnya ayahnya tidak mengizinkan Yunjin untuk membawa temannya, namun putrinya terus memohon agar ayahnya mengizinkan untuk membawa temannya ke rumahnya ini. Temannya pindah ke rumahnya ini hanya untuk menghabiskan waktu liburannya saja. Pada akhirnya ayahnya pun mengizinkan anaknya untuk membawa temannya ke rumahnya ini. Setelah itu, Pak Wonggi pun membersihkan kamar untuk teman anaknya itu. Saat Pak Wonggi membersihkan kamar, ia menemukan foto istrinya yang telah tiada. Terlihat Pak Wonggi sangat merindukan sosok istrinya tersebut. Kemudian anaknya pun memanggil ayahnya karena teman Yunjin sudah datang. 아빠, 빨리 내려와봐. 그래 알아. Di saat Wonggi melihat teman anaknya yang bernama Hyung, ia pun terkejut karena teman anaknya sangat mirip dengan almarhum istrinya. Lanjut cerita, di malam harinya mereka pun makan bertiga dengan suasana yang gembira. Tak lama Yunjin pun pergi ke toilet. Entah apa yang merasuki Hyung, ia pun menyandar di bahunya Pak Wonggi. Dan Pak Wonggi pun terkejut sambil berkata, "Hah? Apakah ini suatu pertanda kalau istriku telah kembali? Entahlah, hanya saya Tama yang tahu. What the fuck?" Hahaha. Ngomong apa sih anjing? Lanjut. Kemudian Yunjin pun telah kembali. Ia melihat ayahnya berduaan dan ia pun bertanya, "Kalian lagi ngapain?" Hyung pun menjawab, "Kepalaku pusing dikarenakan ia lagi mabok." Dan Yunjin pun membawa Hyung ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, Pak Wonggi pun terkejut karena ia bermimpi sedang bermantap-mantap dengan si Hyung. Hah? Dasar! Itu dah laknat! What the fuck? Di saat mereka sedang sarapan, Pak Wonggi pun bilang kepada putrinya kalau Hyung mirip seperti ibumu. Yunjin pun mengatakan kalau ia melihat Hyung, dia seperti melihat ibunya sendiri. Kemudian saat Pak Wonggi ingin pergi ke kamar mandi, ia dikagetkan oleh Hyung yang keluar dari kamar mandi. Di sini Hyung bertanya, "Apa tidur kau nyenyak?" Pak Wonggi pun bilang bahwa tidurku sangatlah indah. Bagong nggak tuh? Saat Pak Wonggi sedang bersih-bersih rumah, Hyung pun datang untuk membantu membersihkan rumah.
Saat Pak Wonggi melihat Haeyoung bersih-bersih, ia terlihat sedih karena menghayal melihat istrinya yang sedang bersih-bersih. 야, 좀 이리 좀 나와봐. 이거 당연한 걸 묻고 그래. Pak Wonggi pun mengatakan kalau ia lelah dan ingin keluar untuk olahraga. Saat Pak Wonggi keluar, dia melihat anaknya sedang berpelukan dengan laki-laki. Tak lama Haeyoung pun datang. Ternyata laki-laki itu adalah pacarnya Haeyoung yang bernama Kim. Mereka pun langsung masuk ke kamar dan mengabaikan Hyunjin dengan wajah yang cemberut. Kemudian di saat di dalam rumah, Pak Wonggi pun bertanya ini siapa? Dan Hyunjin pun menjawab ini adalah pacarnya Haeyoung. Dikarenakan Kim terlihat lelah, Pak Wonggi pun menyuruh Kim untuk beristirahat di kamar Haeyoung. Di saat Pak Wonggi sedang menaiki tangga, ia pun mendengar suara pemersatu bangsa. Ternyata itu adalah suara Haeyoung dan Kim yang sedang melakukan mantap-mantap dan Pak Wonggi pun pergi. Di bawah, Pak Wonggi bertemu dengan putrinya. Putrinya pun bilang sama ayahnya, ada apa ya? Namun ayahnya bilang gak ada apa-apa. Setelah melakukan mantap-mantap, Haeyoung pun mendekati Pak Wonggi yang sedang minum. Di sini Haeyoung mengajak Pak Wonggi untuk mengajak minum bersama. Namun tak lama Kim pun datang. Karena takut salah paham, Pak Wonggi pun pergi untuk tidur. Saat Pak Wonggi pergi, di sini Kim curiga dengan Haeyoung. Namun Haeyoung bilang kalau dia adalah ayah teman sendiri. Karena kesal, Haeyoung pun langsung pergi. Namun tangannya ditarik oleh Kim dan terjatuh, yang membuat kaki Haeyoung cedera. Keesokan paginya, Pak Wonggi mengampres kakinya Haeyoung dan tak lama Hyunjin pun datang bersama Kim. Di sini Kim mengatakan bahwa ia akan kembali lagi ke kota. Namun dikarenakan kaki Haeyoung lagi sakit oleh perbuatan Kim, ia pun tak bisa mengantarkan pacarnya ini. Kim dan Hyunjin pun langsung pergi dan Pak Wonggi pun langsung mengantarkan Haeyoung ke kamarnya. Di lain tempat, Kim yang sedang bersama Hyunjin tiba-tiba saja Kim memegang tangannya Hyunjin. Ternyata Hyunjin dan Kim berselingkuh di belakang Haeyoung. Hyunjin terlihat kecewa karena melihat Kim dan Haeyoung terlalu romantis. Namun dengan jurus Kage Bunshinan Jutsu atau jurus kegombalan buayanya, Hyunjin pun mengerti. Kemudian si Kim pun langsung nyosor dan terjadilah adegan mantap-mantap. Dasar buaya darat, canda buaya. Di lain sisi terlihat Haeyoung yang sedang menggoda Pak Wonggi untuk melakukan mantap-mantap. Namun akhirnya Pak Wonggi pun tergoda dan terjadilah adegan mantap-mantap. Anjing. Garing! Scene berganti keesokan harinya, terlihat mereka bertiga sedang makan siang. Namun Hyunjin yang curiga kepada mereka berdua karena kepo, ia pun masuk ke kamar Haeyoung. Ia melihat laptop Haeyoung yang nganggur dan ia langsung membukanya. Hyunjin pun menemukan sebuah tulisan yang berbunyi tentang seorang wanita yang suka kepada teman ayahnya sendiri. Ia pun yang membaca langsung kaget dan tahu apa yang sebenarnya. Hyunjin pun turun ke bawah. Ia melihat ayahnya sedang dipijat oleh Haeyoung. Dan Haeyoung pun berpura-pura bilang bahwa ia akan pergi ke kota Seoul dan akan bertemu seseorang. Malam pun tiba, terlihat Hyunjin yang masuk ke dalam rumah dengan diam-diam. Kemudian di saat ia membuka pintu kamar ayahnya, betapa terkejutnya ia saat melihat ayahnya sedang bermantap-mantap bersama Haeyoung. 아빠도 나한테 이럴 수 있어? Namun di sini Haeyoung sudah tahu bahwa kalau si Hyunjin pacarnya dengan Kim. Haeyoung pun langsung mencekik Hyunjin. Wonggi yang melihatnya pun langsung memukul kepala Haeyoung dengan pot bunga. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan masa lalu Hyunjin dan Haeyoung yang sedang mengobrol. Di sini Hyunjin bilang kalau setiap dekat dengan Haeyoung, ia akan merasa seperti bersama ibunya sendiri. Dan film pun selesai. Ya, kurang lebih seperti itulah alur cerita film ini. Kira-kira di dunia nyata ada nggak ya? Sekian dulu alur cerita film dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and goodbye.